Bab 172. Tidak ada yang lebih cocok daripada Fang Yuan. Di pesta itu benar-benar hening. Semua orang tercengang menatap Fang Yuan dengan tatapan kosong. Mereka tidak berharap dia menjawab seperti ini, langsung mengakuinya dengan jujur. Dia terlalu muda, benar-benar mengatakan kata-kata seperti itu. Begitu dia mengatakan itu berarti seluruh karir politiknya hancur. Mulai sekarang, Fang Yuan ini bukan ancaman lagi. Tetua klan menilai dengan marah. Pada titik ini gelombang serigala, hasilnya sudah diputuskan. Dalam beberapa bulan ke depan, hanya akan ada paket serigala kecil bergerak. Saat Lican Petir terus memanggil mereka kembali, juga para Master Gu membunuh mereka, serigala petir pada dasarnya akan lenyap sepenuhnya pada akhir tahun. Tetapi konflik tidak pernah berakhir. Di tempat-tempat dengan orang ada minat. Dan di mana ada kepentingan yang terlibat ada konflik. Selama gelombang serigala, itu adalah perjuangan antara manusia dan serigala. Tapi sekarang bagian terberat dari gelombang serigala telah berakhir, internal klan berjuang permukaan di atas air, berubah menjadi perselisihan internal. Gelombang serigala yang menyerang desa menyebabkan banyak guru Gu mati. Beberapa faksi dihancurkan, dan kepentingan yang pernah mereka miliki, secara alami harus didistribusikan. Di antara petinggi klan Gu Yue, awalnya ada banyak tetua klan untuk membagi kue bunga seluruh desa. Tapi sekarang hanya Fang Yuan dan tetua lainnya yang berjumlah kurang dari 10 yang tersisa, kue itu masih utuh dan utuh. Untuk membagi kue besar ini di antara mereka sendiri, mereka harus bersaing satu sama lain. Pertempuran politik meskipun tidak mencolok atau berdarah seperti gelombang serigala penuh dengan skema, merencanakan dan memasang perangkap itu sulit dan keras. Pada awalnya, Fang Yuan sebagai satu-satunya tetua yang baru maju, memiliki momentum yang kuat dan menarik perhatian besar. Tetapi sekarang dia mengakui kesalahannya, itu benar-benar menghancurkan karir politiknya, itu sama saja dengan menyerah kesempatan untuk bersaing untuk kue bunga ini dengan tetua klan lainnya. Sekaligus, tingkat ancaman Fang Yuan terhadap tetua klan lainnya menjadi jauh lebih rendah. Pandangan mereka terhadap Fang Yuan menunjukkan bahwa tekanan yang mereka rasakan terhadapnya telah berkurang. Pada saat ini, pemimpin klan Gu Yuebo menghela nafas karena Fang Yuan sendiri mengakuinya, sebagai pemimpin klan, aku harus menghukum kamu karena tindakan melarikan diri dari pertempuran. Menurut aturan leluhur klan, pelarian akan dilucuti dari status tetua klan mereka, tetapi hasil akhirnya akan diputuskan oleh aku dan tetua klan lainnya. Kami akan memutuskan hukuman kamu setelah diskusi. Tetapi terlepas dari hasilnya, aku harap kamu dapat menerimanya. Yang lain menunjukkan ekspresi aneh. Fang Yuan mengangguk tidak berbicara, seolah-olah dia telah tunduk pada takdir. Gu Yue Yaoji mematahkan tangannya sendiri untuk menyelamatkan hidupnya, ini sangat menentukan dan kejam. Fang Yuan adalah sama, kecuali dia kehilangan lebih banyak lagi, melepaskan status tetua klannya. Masalah terbesarnya sekarang adalah penampilan mendadak ayah dan anak klanti. Jika dia terlibat dalam kekacauan politik sekarang, menghadapi penindasan dari para tetua lainnya, situasinya akan menjadi lebih berbahaya. Melepaskan, kemauan untuk melepaskan, di antara mengambil dan melepaskan, itulah hidup. Identitas klan sesepuh adalah untuk berkultivasi lebih baik, itulah satu-satunya tujuan bagiku. Untuk mengejar kehidupan abadi aku berjalan di jalan iblis, aku adalah bersedia membuang hidup aku sendiri. Apalagi yang tidak bisa aku buang? Klan status tetua, Fang Yuan tidak merasakan sedikit pun penyesalan atau gangguan. Ini adalah keputusan yang paling bijaksana. Apalagi, meski ada hukuman, pasti akan diminimalisir. Setelah semua, ada sedikit tetua klan yang tersisa, dan sebagai Tuan Gu peringkat 3, kekuatannya sangat dihargai. Pemimpin klan harus menghukumnya di satu sisi, tetapi juga perlu meminjam kekuatannya untuk menstabilkan keadaan seluruh desa, sehingga ia juga harus menyerah pada Fang Yuan. Adapun tetua klan lainnya, Fang Yuan telah keluar dari kontes politik ini dan tidak lagi memegang ancaman. Mereka tidak akan menyinggung Fang Yuan lagi. Lagi pula, jika mereka memaksa Fang Yuan untuk membalas, bukankah itu menemukan masalah untuk diri mereka sendiri? Meskipun ada sistem klan, tapi apa itu sistem? Sistem hanyalah alat untuk mempertahankan kepentingan mereka yang berkuasa. Di satu sisi itu mengatur dan membagi kepentingan tingkat bawah, tetapi juga merupakan aturan yang berisi atasan saat mereka bersaing satu sama lain. Fang Yuan tertawa dingin. Hal-hal ini, dia jelas sebagai siang hari, kebenaran itu transparan baginya. Poin yang paling penting sekarang adalah ayah dan anak perempuan klanti. Sial, mereka datang jauh lebih awal dari yang aku perkirakan, bahkan sebelum gelombang serigala benar-benar hilang. Tapi perilaku seperti itu sangat cocok dengan kebencian Tisueleng terhadap kejahatan, dan ketidakegoisannya dalam memerangi kejahatan. Memikirkan ini, Fang Yuan merasakan tekanan kuat. Meskipun Tisueleng terluka sekarang, kekuatan pertempurannya bukanlah sesuatu yang bisa ditandingi Fang Yuan. Unta yang sekarat yang kelaparan lebih besar dari seekor kuda, inilah logikanya.
Aku harus meninggalkan desa, tetapi aku juga harus menghindari pengejaran pasangan ayah dan anak perempuan Ti. Bagaimana aku bisa keluar dari kesulitan ini? Fang Yuan kesal. Ayah dan anak perempuan klan Ti ini tidak semudah membingungkan Jiafu. Selain itu, budidaya Fang Yuan terlalu rendah. Bahkan jika dia punya 1001 rencana, apa yang bisa dia lakukan tanpa kekuatan yang sebenarnya? Peringkat 3 dan 5 itu adalah dunia yang berbeda. Semuanya, aku punya sesuatu untuk dikatakan. Pada titik ini, Gu Yuemo Chen yang diam tiba-tiba berkata. Ekspresinya pucat karena dia menyeret tubuhnya yang terluka ke perjamuan, dan dia tidak minum anggur, hanya minum teh. Tetapi apa yang dia katakan selanjutnya mengejutkan orang-orang sampai mati. Ada sesuatu yang harus aku jujur tentang. Tetua Fang Yuan tidak berhasil memasuki medan perang, dan itu karena aku. Apa? Seketika, para tetua klan lainnya terkejut. Oh, apa maksudmu? Gu Yuebo bertanya. Fang Yuan mengirim pandangan sekilas menyembunyikan keterkejutannya. Mengapa Gu Yuemo Chen ini membela dirinya? Selama gelombang serigala ini, pewaris Faksimo, Gu Yuemo Bei sayangnya sudah meninggal. Meskipun Fraksimo memiliki kemampuan terbaik melindungi Mo Bei. Di medan perang, kejutan sangat banyak. Terlebih lagi, selama gelombang serigala, semua orang dalam bahaya, kadang-kadang mereka bahkan tidak bisa menjaga diri mereka sendiri, apalagi terhadap orang lain. Gu Yuemo Chen menghela nafas. Sejujurnya, cucu perempuanku, Gu Yuemo Yan telah jatuh cinta dengan sesepuh Fang Yuan. Sebelum ini, dia datang untuk memohon padaku, berlutut di tanah dan menangis, tidak mau melihat Fang Yuan mati di medan perang. Aku hanya punya satu cucu, jadi karena egois, aku menjaga Fang Yuan di tanah aku dan menjatuhkannya. Hanya sampai kami mengejar serigala mahkota petir, aku membiarkannya keluar. Dengan demikian, semuanya adalah karena bagi aku, ini adalah kesalahan aku. Ini tidak ada hubungannya dengan Fang Yuan. Apa? Oh, benarkah itu? Tetua klan curiga. Kata-kata Gu Yuemo Chen cukup panjang, itu agak sulit dipercaya. Cinta dan hubungan di antara anak-anak adalah hal biasa. Gu Yuebo mengangguk menatap Fang Yuan dengan makna mendalam, ingin mengetahui beberapa petunjuk dari ekspresinya. Tapi Fang Yuan melihat ke bawah dengan ekspresi tenang. Tidak ada yang bisa dilihat. Pemimpin klan kecewa. Tetua klan lainnya bertukar pandang, tidak mengerti mengapa Gu Yuemo Chen begitu defensif terhadap Fang Yuan. Dia mengatakan ini untuk membantu Fang Yuan, itu berarti dia telah mengorbankan reputasinya sendiri dan menghancurkan prospek politiknya sendiri. Gu Yuemo Chen melanjutkan, untuk melindungi reputasiku, sesepuh Fang Yuan rela membiarkan dirinya menderita ketidakadilan. Tapi aku sudah keliru sekali, bagaimana aku bisa membuat kesalahan sekali lagi? Ini adalah kebenaran. Adapun hukumannya, aku memohon pemimpin klan untuk mempertimbangkan. Aku mengakui kesalahan aku dan sesuai dengan aturan, jika status tetua klan aku harus dilucuti, aku tidak keberatan. Kepala klan dengan cepat melambaikan tangannya, berkata, Tetua Mo Chen telah bekerja keras selama ini. Apa yang kamu lakukan dapat dimengerti, manusia bukan rumput atau kayu, bagaimana mungkin kita tidak punya perasaan? Sekarang klan kita sangat lemah, kita perlu tetua yang setia dan kuat sepertimu. Tapi ini masih keegoisanmu sendiri, jadi hukumannya masih perlu diputuskan. Kita punya tamu penting hari ini, jangan bicarakan ini sekarang. Ayo, saudara Ti, aku dan tetua klan akan menawarkan kamu bersulang. Mengatakan demikian, Gu Yuebo berdiri. Tetua klan lainnya berdiri juga, mengangkat cangkir mereka. Semua orang terlalu baik. Aku masih harus merepotkan kalian semua nanti, kuharap aku bisa mencari pengertianmu. Ti Sueleng tidak mengudara, berdiri dan minum anggurnya. Di halaman Fraksimo, flora dan fauna berlimpah. Gunung buatan memiliki mata air yang mengalir dengan air jernih. Di langit malam, bulan menggantung tinggi di langit seperti piring. Perjamuan telah lama berakhir. Fang Yuan duduk di pavilion pendingin saat dia mendengarkan suara air yang mengalir dan dia meletakkan cangkir tehnya dengan ekspresi polos. Duduk di seberangnya adalah Gu Yuemo Chen. Setelah jamuan makan selesai, dia mengundang Fang Yuan untuk berdiskusi. Ayo, minum secangkir teh lagi, teh air jernih daun bambu ini bagus untuk menghilangkan mabuk. Gu Yuemo Chen tertawa, menuangkan secara pribadi ke dalam cangkir Fang Yuan. Ekspresi Fang Yuan tenang, dan melihat cangkir diisi lagi, dia berkata, memang obat yang bagus untuk mabuk. Mengatakan demikian, dia melihat keluar paviliun, hanya untuk melihat bahwa bulan putih pucat telah memancarkan tanah dengan cahaya rembulannya. Di bawah bulan, paviliun itu sunyi dan anggun, tetapi di angin ada bayang-bayang yang mengintai, menunjukkan bagaimana halaman Faksimo berubah dari negara makmur ke yang menurun. Selama perjamuan, Fang Yuan sudah mengerti niat Gu Yuemo Chen. Melihat adegan ini, dia bahkan lebih yakin pada dirinya sendiri. Fraksimo tidak memiliki pewaris yang tersisa. Setelah Gu Yuemo Bei meninggal, seluruh Faksimo akan kehilangan pewarisnya.
Meskipun Mo Bei masih memiliki saudara perempuannya Mo Yan, aturan klan adalah bahwa sejak zaman kuno itu lebih disukai laki-laki daripada perempuan dan aset hanya dapat diwarisi oleh laki-laki dan bukan perempuan. Bahkan jika Gu Yue Mo Yan mendapat peringkat 3 kali dan maju ke klan yang lebih tua, asetnya tidak mewakili faksi Mo tetapi hanya miliknya sendiri. Jika dia menikahi seseorang, aset ini akan ditransfer ke bawah nama suaminya. Jika mereka kehilangan pewarisnya, pengaruh politik klan tidak akan memiliki prospek dan tidak ada yang akan bergabung dengan mereka. Fraksi Mo sudah jatuh ke dalam keadaan sulit di ambang mogok. Tapi surga selalu meninggalkan jalan, dan faksi Mo tidak benar-benar kehabisan akal, masih ada secercah harapan. Harapan ini ada di tangan Gu Yue Mo Yan. Meskipun dia perempuan, dia bisa menikahi seseorang. Jika menantu menikahi fraksi Mo, ia akan memiliki status yang dapat diterima dan dapat mewarisi fraksi Mo. Melihat bahwa Fang Yuan tidak memiliki kecenderungan untuk menyebutkannya, Gu Yue Mo Chen memarahi pemuda licik ini secara internal, tetapi harus berbicara. Aku ingin tahu apa pendapat tetua Fang Yuan tentang faksi Moku. Dia memiliki kesedihan yang tak terkatakan. Sejak cedera, kultivasinya telah jatuh ke peringkat 2 tanpa ada kemungkinan mendapatkan kembali peringkat 3. Dia hanya bisa mengandalkan cacing Gu untuk menyembunyikan aura sejatinya. Tetapi kertas tidak bisa menutupi api, dia akan diekspos suatu hari. Satu-satunya pewarisnya telah meninggal, sementara dia sendiri adalah peringkat 2 dan akan kehilangan identitas klan sesamanya. Gu Yue Mo Chen membutuhkan seseorang yang bisa menahan benteng untuk mempertahankan faksi mereka. Saat itu, ia memiliki otoritas dan status, sehingga faksi Mo mengendalikan sejumlah besar kue bunga. Tapi sekarang karena faksi klan mengatur ulang diri mereka sendiri, dia tidak ingin ada lagi kepentingan. Selama dia bisa mempertahankan apa yang sudah dia miliki, itu akan menjadi kemenangan terbesar. Dia merenungkan kiri dan kanan, dan orang yang paling cocok adalah Fang Yuan tanpa ragu.